Di malam gelap saat listrik tiba-tiba padam, Rara melihat seutas kabel mencurigakan menjulur dari rumah kosong ke atap kontrakannya dan sejak itulah ia sadar, mungkin bukan dirinya yang jadi masalah selama ini. Tapi berani mengungkap kebenaran berarti menantang Bu Mirah, pemilik kontrakan yang galak dan penuh curiga, serta membuka rahasia lama yang lebih rumit dari sekadar listrik curian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa klik tombol like, ramaikan kolom komentar, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Setiap malam di kontrakan kecil yang ia sewa sejak 3 bulan lalu, Rara merasa seperti berjalan di atas bara. Bukan karena suhu yang panas atau serangga yang merayap, tapi karena amarah yang selalu ditumpahkan Bu Mirah, si pemilik kontrakan. Suara teriakan wanita setengah baya itu sudah menjadi bagian dari keseharian Rara. Rara, ini kipas kamu nyala terus dari siang. Listrik mahal. Tahu, jangan-jangan kamu ini nyolong listrik. Ya, Rara hanya bisa diam, menggenggam erat tagihan listrik yang baru dibayarnya minggu lalu. Semua bukti sudah ia simpan rapi. Tapi entah mengapa, selalu ada alasan bagi Bu Mirah untuk memarahinya. Gadis muda itu memang bukan warga asli kota ini. Ia datang dari kampung kecil untuk bekerja sebagai penjahit di kios dekat pasar. Hidup hemat, menabung sedikit demi sedikit. Ia tak punya banyak teman, hanya menjahit, pulang, masak, dan tidur. Namun, sejak awal menempati kontrakan ini, Bu Mirah tak pernah bersikap ramah. Setiap ada masalah dengan listrik, air, atau hal kecil lainnya, selalu Rara yang disalahkan. Padahal, Rara selalu membayar tepat waktu dan tidak pernah komplain. Ia bahkan rela mengganti keran rusak sendiri tanpa minta bantuan pemilik rumah. Puncaknya terjadi malam itu, ketika listrik tiba-tiba padam di seluruh kontrakan. Bu Mirah datang mengetuk pintu dengan keras dan suara meninggi. "Kamu lagi kan, Ra? Nyalain alat berat ya, inverter, atau jangan-jangan kulkas. Bekas kamu itu yang bikin meteran jebol?" "Saya nggak punya kulkas, Bu," jawab Rara pelan. Banyak alasan. Di tengah malam yang pengap dan penuh rasa cemas, Rara memandang lenggit-lenggit kontrakan sempit itu. Ia bertanya dalam hati, "Kenapa Bu Mirah selalu curiga padaku? Apa karena aku tinggal sendirian? Atau ada sesuatu yang lebih besar yang aku belum tahu?" Pertanyaan itu menari-nari di kepalanya, membuat tidur pun terasa jauh. Ia tak tahu bahwa dalam beberapa hari ke depan, sebuah fakta mencengangkan akan terungkap. Fakta yang bukan hanya membersihkan namanya, tapi juga mengubah cara pandang orang-orang di sekitarnya. Pagi hari di kota kecil itu selalu diawali dengan suara ayam, pedagang sayur, dan suara sepeda motor yang lewat di depan gang. Rara bangun lebih pagi dari biasanya. Ia belum bisa tidur semalaman karena ucapan Bu Mirah terus menggema di telinganya. Sambil menyapu halaman kecil kontrakan, matanya tertuju pada tiang listrik di dekat rumah. Entah mengapa pagi itu, ia merasa tergelitik untuk memperhatikan kabel-kabel yang menggantung. Di antara kabel-kabel itu, satu kabel hitam terlihat mencurigakan. Ia tampak menyambung dari arah rumah tetangga kosong di sebelah dan mengarah ke atap rumahnya. Rara menyipitkan mata, mencoba mengikuti jalur kabel itu dengan pandangan. Semakin ia perhatikan, semakin ia yakin bahwa kabel itu bukan bagian dari instalasi resmi. Jantungnya mulai berdebar. Jangan-jangan kabel itu yang menyebabkan semua masalah ini? Ia segera masuk ke dalam dan mengambil ponselnya. Ia mencari-cari nomor pengaduan listrik yang pernah dilihatnya di warung. Setelah menulis cepat di kertas, ia duduk sejenak, berpikir, "Kalau aku lapor sekarang, apakah Bu Mirah akan marah lebih besar? Tapi kalau aku diam, aku bisa terus dituduh." Akhirnya ia memberanikan diri. Ia menelepon PLN dan menjelaskan situasinya. Petugas di ujung telepon terdengar serius dan berjanji akan mengirim orang untuk memeriksa. Rara menutup telepon dengan tangan gemetar. Ia tak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang ia tahu pasti, kebenaran harus segera diungkap. 3 hari setelah Rara melapor ke PLN, ia menjalani hari-harinya dengan was-was. Setiap kali ada suara motor berhenti di depan kontrakan, jantungnya berdebar kencang. Ia takut Bu Mirah tahu dan marah besar. Namun di sisi lain, ia juga ingin segalanya cepat selesai. Ia ingin hidup tenang, tanpa tuduhan, tanpa omelan yang menusuk harga diri. Pagi itu,
Sekitar pukul 10, sebuah mobil berlogo PLN berhenti di ujung gang. Dua pria turun dari dalamnya. Salah satunya membawa tangga lipat aluminium, sementara yang lain memanggul alat pengukur listrik. Rara segera tahu. Inilah saatnya. Ia keluar dari kontrakan dengan hati-hati. Salah satu petugas, yang bertubuh tambun dan mengenakan topi hitam, menghampirinya. "Permisi, ini benar rumah Ibu Rara?" tanyanya sopan. "Iya, Pak. Saya Rara, saya Harun dari PLN. Kami menerima laporan adanya dugaan pencurian listrik atau sambungan ilegal. Kami akan periksa sekarang." Ya, Rara mengangguk. Tangannya berkeringat dingin. Dari rumah sebelah, Bu Mirah yang tengah menyiram tanaman ikut mendekat. Wajahnya menyiratkan rasa penasaran. "Ada apa ini?" tanyanya dengan nada curiga. "Bu, kami dari PLN, hanya pemeriksaan biasa. Ada laporan soal kabel yang mencurigakan," jawab Pak Harun diplomatis. Seketika wajah Bu Mirah berubah. "Dari siapa laporannya?" tanyanya Laji. Matanya melirik tajam ke arah Rara. Rara menunduki, ia tak menjawab. Pak Harun hanya tersenyum kaku dan mengalihkan perhatian. Sementara satu petugas lainnya mulai memanjat tiang listrik. Pak Harun memeriksa meteran listrik kontrakan Rara. Tangannya cekatan membuka penutup, lalu memasang alat kecil yang terhubung ke tablet. Aneh. Konsumsi listrik dari meter ini normal, tapi ada lonjakan arus dari kabel tambahan, gumanya. Tak lama kemudian, teriakan kecil terdengar dari atas tangga. "Pak Harun." Ada sambungan langsung dari rumah kosong itu ke rumah kontrakan ibu ini. Kabelnya diselipkan di sela genteng, tapi asalnya bukan dari meteran Rara. Ini sambungan liar. Pak Harun langsung menoleh ke Bu Mirah. "Bu, siapa yang terakhir kali mengurus rumah kosong itu?" Bu Mirah terlihat gelagapan. "Itu, rumah lama saya juga, tapi sudah lama nggak ditempatin. Boleh kami periksa?" tanya Pak Harun. Bu Mirah tak menjawab, tapi mengangguk ragu. Petugas membuka gembok yang sudah berkarat di pintu samping rumah kosong itu. Setelah masuk, mereka menemukan sambungan kabel yang mengarah ke alat listrik di loteng, lengkap dengan colokan dan splitter. Di dinding juga terlihat bekas pemakaian AC portabel dan kipas industri. "Wah, ini sambungan ilegal, Bu. Dan jelas bukan milik Ibu Rara. Dia justru jadi korban, karena arusnya ditarik dari meterannya juga, sebagian," jelas Pak Harun tegas. Rara terperangah. Ia tak menyangka kecurigaannya benar. Tapi, yang membuatnya lebih kaget adalah ekspresi Bu Mirah. Wajah itu tak lagi marah, melainkan pucat pasi. Pak Harun menoleh pada Rara. "Ibu Rara, terima kasih karena sudah melaporkan. Kalau ini tidak ditemukan lebih awal, bisa-bisa Anda yang terus disalahkan." Rara tersenyum lemah. Untuk pertama kalinya dalam 3 bulan, ia merasa dibela. Setelah pemeriksaan selesai, petugas PLN meminta Rara menandatangani berkas sebagai pelapor. Sementara itu, Bu Mirah hanya berdiri kaku di halaman rumah kosong, wajahnya tertunduk, tak lagi garang seperti biasanya. Petugas memberi penjelasan terakhir bahwa pihak PLN akan segera memutus sambungan ilegal itu dan menyegel kabel liar. Rara berterima kasih dan mengantar mereka hingga ke gang depan. Saat mobil PLN menghilang di tikungan, ia menarik napas panjang, seolah baru saja lolos dari sebuah beban besar. Namun sebelum sempat masuk kembali ke kontrakannya, suara Bu Mirah menahannya. "Rara," panggilnya lirih, nyaris tak terdengar. Rara Beringsi menoleh pelan. Ini pertama kalinya Bu Mirah memanggil namanya tanpa nada tinggi. "Aku minta maaf," ucap Bu Mirah. Matanya masih menunduk. Rara menatap wanita itu dengan hati campur aduk, antara ingin memaafkan dan ingin marah, karena selama 3 bulan ini ia disudutkan tanpa alasan. "Kenapa Ibu menuduh saya terus?" tanyanya. Suaranya gemetar, tapi tidak meninggi. Bu Mirah menghela napas panjang. Ia berjalan ke bangku kecil di depan kontrakannya, lalu duduk perlahan, seolah seluruh tenaganya habis. "Aku juga nggak tahu, Ra. Mungkin karena aku terlalu gampang menilai orang. Sejak kamu datang, aku merasa kamu beda. Terlalu diam, terlalu tertutup. Aku jadi curiga macam-macam." Rara ikut duduk, menjaga jarak, tapi Ibu Mary merahin saya tanpa bukti, bahkan bilang saya maling listrik. "Aku malu sekarang," ucap Bu Mirah, suara parau.
Sebenarnya, aku yang pernah pakai rumah kosong itu. Dulu waktu anakku dari Jakarta pulang bawa kulkas kecil dan AC portable, aku simpan di situ. Dia cuma tinggal 2 minggu. Tapi aku nggak pernah cabut kabelnya. Mungkin karena itu kabel liar itu masih nyambung sampai sekarang. Tapi kenapa ibu nggak bilang dari awal? Bu Mirah menatap Rara. Matanya berkaca-kaca. Karena aku takut disalahin. Aku pikir lebih mudah nunjuk kamu daripada ngaku salah sendiri. Hara, Tejiong, ucapan itu menampar hatinya jujur. Menyakitkan, tapi juga melegakan. Setidaknya kini ia tahu, semua itu bukan karena dendam, tapi karena ketakutan dan kesalahan manusiawi. Aku nggak tahu bisa dimaafkan atau enggak, tapi terima kasih udah nggak lapor polisi. Aku janji akan perbaiki semuanya, ujar Bu Mirah pelan. Hara menungduki. Saya cuma ingin tenang, Bu. Hidup saya sudah cukup berat. Suasana menjadi hening sejenak. Angin sore berembus pelan, membawa aroma tanah basah dari ujung gang. Dalam hati, Rara tahu ia belum sepenuhnya bisa memaafkan. Tapi langkah kecil ini sudah cukup untuk membuka pintu. Malamnya, Rara duduk di depan kontrakan sambil memandangi bintang. Untuk pertama kalinya, malam terasa tenang tanpa tuduhan, tanpa rasa takut. Ia tahu, hidup mungkin tak langsung berubah indah. Tapi, hari ini, ia sudah melewati satu ujian besar. Dan itu cukup untuk membuatnya tersenyum kecil. Hujan baru saja reda ketika Rara mendengar ketukan pelan di pintu kontrakannya. Biasanya, kalau itu Bu Mirah, ketukannya keras dan nadanya tinggi. Tapi kali ini berbeda. Pelan, ragu-ragu, seperti suara yang sedang membawa beban. Rara membuka pintu, dan benar saja Bu Mirah berdiri di sana. Tapi, bukan seperti biasanya. Kali ini, tak ada tangan di pinggang, tak ada kerut marah di dahi. Yang ada hanya sepasang mata sembab dan wajah yang tampak lebih tua dari biasanya. Maaf mengganggu malam-malam begini. Suara Bu Mirah nyaris berbisik. Rara buru-buru mempersilakan masuk. Mereka duduk di lantai, berhadap-hadapan. Di antara mereka hanya meja kecil dan secangkir teh sisa sore tadi. Saya mau minta maaf, Rara, kata Bu Mirah. Suaranya lirih namun jelas. Rara mengangkat alis, sedikit terkejut. Tak pernah ia membayangkan akan mendengar permintaan maaf dari wanita itu. Saya terlalu cepat menuduh. Saya nggak pernah bener-bener dengar penjelasan kamu. Malah marah-marah terus. Saya malu. Suaranya bergetar, dan mata itu mulai berkaca-kaca lagi. Hara, Taejeong, di dalam hatinya masih ada sisa sakit dari perlakuan Bu Mirah selama ini. Tapi di sisi lain, ia juga tahu bahwa menerima permintaan maaf butuh keberanian. Dan yang sedang duduk di depannya bukan Bu Mirah yang galak, melainkan seorang ibu yang menyesali tindakannya. Saya juga minta maaf kalau selama ini ada salah, Bu, jawab Rara akhirnya, lembut. Saya ngerti, Ibu cuman khawatir soal rumah ini. Bu Mirah mengangguk cepat, seperti anak kecil yang sedang diberi pengampunan. Kamu baik sekali, Ra. Padahal ibu udah keterlaluan. Malam itu mereka mengobrol lebih lama dari biasanya. Tak ada bentakan, tak ada tuduhan. Hanya dua perempuan dari dua generasi berbeda, berbagi cerita dan kelegaan. Rara bahkan sempat tersenyum kecil saat Bu Mirah mulai membicarakan almarhum suaminya. Dan bagaimana dulu ia mengelola kontrakan ini sendirian, berusaha tegas agar tidak diremehkan. Sejak malam itu, suasana di kontrakan berubah. Bu Mirah tak lagi galak seperti dulu. Ia mulai menyapa Rara dengan senyum. Bahkan sesekali mengantar semangkuk sayur bening atau gorengan ke pintu kontrakan. Kebetulan masak banyak, Ra. Kalau kamu nggak keberatan, katanya suatu sore dengan wajah yang sedikit canggung. Rara menerima dengan senang hati. Wah, terima kasih, Bu. Saya suka banget loh deh. Suatu hari, ketika listrik padam sebentar karena perbaikan di jalan utama, Bu Mirah menyalakan lilin di beranda dan memanggil Rara duduk bersamanya. Mereka menikmati angin malam sambil menyeruput teh panas. Rasanya seperti dua orang sahabat lama yang baru menyadari betapa banyak hal yang bisa mereka bicarakan jika saja lebih sabar sejak awal. Namun di balik ketenangan itu, Rara tahu bahwa masa tenangnya tak akan lama. Ada sesuatu yang belum selesai. Kabel misterius yang pernah menjadi sumber konflik itu masih terlintas dalam pikirannya. Siapa sebenarnya yang memasangnya? Apakah benar hanya Pak Dano? Pertanyaan itu akan segera menemukan jawabannya. Tapi untuk malam ini,
Rara memilih untuk menikmati teh hangat dan kebersamaan yang baru saja mulai tumbuh. Udara sore terasa lembab setelah hujan siang yang mengguyur kota kecil itu. Rara baru saja selesai menjemur pakaian saat terdengar suara gaduh dari arah gerbang kontrakan. Ia mengintip dari jendela, melihat beberapa warga berkerumun di depan rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan. Di antara mereka, seorang pria paruh baya berdiri kikuk dengan ransel di punggung dan topi lusuh menutupi sebagian wajahnya. Itu bukan Pak Danu ya? Suara seorang ibu-ibu terdengar dari arah gerombolan. Loh? Iya ya, Pak Danu toh? Bukannya udah lama pindah diam-diam? Rara mendekat dengan hati-hati. Dadanya berdebar. Nama itu langsung membawa pikirannya pada kabel misterius yang dulu mengalirkan listrik secara ilegal ke rumahnya. Pak Danu, tetangga lama yang katanya sudah pergi begitu saja tanpa kabar, pria itu tampak canggung saat menjawab pertanyaan warga. Saya cuma mau ambil barang-barang lama saya. Dulu buru-buru pindah. Masih ada rak dan kompor gas di dalam. Pak RT yang kebetulan melintas, segera menghampiri. Pak Danu, maaf ya, sebelum ambil-ambil barang, sebaiknya mampir dulu ke rumah saya. Ada beberapa hal yang harus dibicarakan. Wajah Pak Danu seketika berubah. Ia menunduk, mengangguk pelan, tanpa membantah. Sore itu, suasana di rumah Pak RT hening. Rara diundang ikut duduk karena ia termasuk yang terdampak. Bu Mirah juga hadir. Duduk agak gelisah di kursi sudut. Pak RT membuka percakapan dengan tenang, meski nadanya tegas. Pak Danu, sebelum Anda pergi dulu, sempat terjadi pencurian listrik yang membuat salah satu warga dirugikan. Setelah dicek petugas PLN, ditemukan kabel ilegal yang mengalir dari rumah kosong Anda ke meteran rumah Rara. Pak Danu menghela napas panjang, lalu bersandar. Ia tampak pasrah. Itu, benar Pak, ucapnya akhirnya. Waktu itu saya sudah beberapa bulan nggak sanggup bayar listrik, tapi saya masih tinggal di rumah itu. Saya takut diminta keluar kalau ketahuan. Jadi saya sambung kabel sendiri. Saya tahu itu salah, tapi saat itu saya bingung. Nggak punya siapa-siapa. Rara menatapnya, campur aduk antara marah dan iba. Pria itu tampak begitu kecil sekarang, bukan hanya secara fisik, tapi juga dalam sorot matanya yang penuh penyesalan. Kenapa sambung ke rumah saya, Pak? Tanya Rara, pelan. Pak Danu menunduk makin dalam. Waktu nyambung itu, rumah kamu masih kosong, Mbak. Saya pikir aman, tapi ternyata sambungannya terus jalan. Waktu kamu pindah masuk, saya udah keburu kabur. Takut ketahuan. Saya nggak nyangka akan nyusahin kamu. Bu Mira menyela. Suaranya gemetar. Kenapa nggak bilang saja dari dulu? Kita bisa cari solusi bareng-bareng. Pak Danu tertawa kecut. Bu Mira, ibu galak banget dulu. Mana saya berani. Ada keheningan. Pak RT mengangguk pelan, lalu berkata, yang penting sekarang Pak Danu mengaku dan mau bertanggung jawab. Saya minta Anda buat pernyataan tertulis dan bantu ganti kerugian sebagian, walaupun tidak penuh. Setidaknya, sebagai bentuk itikat baik, Pak Danu mengangguk cepat. Saya kerja serabutan sekarang. Tapi saya cicil semampunya. Yang penting, saya bersihkan nama saya. Malam harinya, Rara duduk di beranda rumahnya, menatap langit gelap yang bersih tanpa awan. Bu Mirah duduk di sampingnya, membawakan teh manis hangat. Angin malam berembus pelan, membawa aroma tanah basah dan dedaunan. Ibu nggak nyangka ending Nia kayak gini. Gumam Bu Mirah, ternyata kamu yang paling benar selama ini. Rara tersenyum kecil. Saya juga nggak nyangka, saya kira Pak Danu udah pergi jauh dan nggak akan pernah balik. Kamu bener waktu itu, Ra. Kita harus berani bicara. Kalau kamu nggak lapor PLN, mungkin kabel itu masih nyedot listrik dari rumah kamu sampai sekarang. Rara mengangguk, menatap kosong ke jalan kecil di depan kontrakan. Tiba-tiba, kontrakan yang dulu penuh tekanan dan kesalahpahaman itu terasa jauh lebih hangat. Ada sesuatu yang berubah bukan pada tempatnya, tapi pada orang-orangnya. Dan Hara tahu hidupnya pun sedang bergerak ke arah yang lebih baik. Semoga dengan adanya kisah yang saya bagikan dapat memberikan pelajaran bagi kita semua dan menginspirasi agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jangan lupa klik tombol like, tulis di kolom komentar di kota mana kalian tinggal. Bagikan kepada temanmu jika ini bermanfaat dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.